Pertama kita ketahui dulu bahwa SAR atau Search and Rescue adalah membutuhkan sesuatu yang untuk mendeteksi, mencari, dan seterusnya. Sehingga dibutuhkan suatu teknologi. Mungkin pada saat masa lalu kita hanya menggunakan mata, telinga, dan sebagainya. Tapi tentunya dengan berkembangnya zaman, tentunya kita perlu alat-alat yang lebih canggih. Sebagai contoh, sekarang ada teknologi drone. Jadi tidak harus manusianya yang langsung menuju ke sasaran, tapi cukup drone saja yang menuju, ke sasaran karena kemungkinan sasaran juga sulit dijangkau oleh manusia. Sehingga dan itu inovasi terus berlanjut. Itu kita drone untuk di atas permukaan. Kemudian di bawah permukaan kita bisa menggunakan, ROV ya, remotely, untuk observe di, vehicle di bawah laut, seperti itu. Jadi memang teknologi itu akan berkembang berkembang terus dan, kita butuh untuk sarana prasarana dan sistem komunikasi yang lebih canggih. Halo Sobat SAR, semangat pagi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Salsabila dan kita berjumpa lagi di podcast SAR Talk, Search the Inspiration and Rescue the World. Persembahan dari Basarnas, Quick Action, satu jiwa, satu rasa. Jika Sobat SAR membutuhkan pertolongan dari Basarnas, Sobat SAR bisa loh langsung call 115 gratis tanpa biaya. Nah, sesuai dengan tagline-nya nih, Search the Inspiration and Rescue the World. Di podcast Sartok ini, kita akan menggali lebih dalam cerita-cerita inspiratif dari narasumber kita. Penasaran kan seperti apa? Tapi jangan lupa, Sobat SAR yang nonton video ini untuk klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sobat SAR, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat inspiratif dan juga hebat nih Sobat SAR. Langsung saja kita sambut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi, Pencarian dan Pertolongan, Marsikal Muda TNI Dr. Widargo Iko Putra SEMM. Selamat datang Terima Bapak kasih di podcast Sartok tahun 2025 ini. terima kasih undangannya. Iya, baik. Sebelumnya Bapak lebih nyaman untuk dipanggil Pak Iko atau Pak Pak Iko Deputi? boleh, Pak Deputi boleh, Pak silakan. Deputi aja kali ya, Oh Pak ya? boleh. Oke. Karena memang Bapak dikenalnya lebih banyak orang manggil Bapak Pak Deputi ya? Iya, kalau di Oke, kantor Pak Deputi. Pak Deputi. Baik Pak, sebelumnya gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. iya. Sehat terus ya Pak ya? Sehat alhamdulillah, Tetap semangat ya Pak ya? tetap semangat, iya Nah Pak, sebelum masuk ke kita ngobrol-ngobrol nih, iya. ya kan? Enaknya kita minum dulu nih Pak ya. Kita ada teh, kopi, ada juga air putih, atau Bapak mau apa nih Pak kira-kira nih? Air putih aja sehat. Karena air putih sehat ya? Iya Oke, langsung saja saya panggilkan Mbak Faras ya iya, Pak ya, yang akan terima membawakan kasih. minuman enak pada hari Iya ini. Mbak Faras. Nah, ini dia Pak, sudah datang wah, minumannya. Waduh, yang punya Bapak yang mana nih? Gitu. Yang ini. Oke, punten ya Bapak iya ya. terima kasih. Dan ini buat saya. Buat kamu, Oke, iya. Bapak boleh disilakan ya Oh Pak, iya, langsung Ya, terima kasih. terima diminum. kasih. Makasih banyak Cheers. Mbak. Cheers. Enak banget ya Pak ya. Segar. Karena ini bukan minuman kaleng-kaleng nih Pak. Spesial ya, dibuatnya di Istilah itu memang seru Basarnas. ya, kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng nih ya kan. Nah Pak, sebelumnya nih Pak, kan hari ini kita mau ngebahas tentang inovasi teknologi dan demi suksesnya operasi Iya, SAR nih. Pasti banyak banget cerita-cerita dari Bapak dan juga tim nih. Tapi sebelumnya, Sobat SAR juga mau tahu nih, gimana sih Pak kesan pertama Bapak ketika ditugaskan di Basarnas? iya. Saya cerita sedikit tentang background saya dulu ya, para pendengar sekalian, pemirsa sekalian. Background saya angkatan udara, ya karena tadi pangkatnya kan sudah jelas. Saya basic-nya adalah penerbang pesawat tempur di F-5 dan Sukhoi terakhir, dan beberapa penugasan, lebih banyak di kegiatan operasional. Baik itu di Lanut, di Kota Mau Operasi, dan sebagainya, dan juga di dunia pendidikan. Belum pernah sekalipun saya mendapatkan tugas di kementerian lembaga sebelumnya.
Jadi sampai dengan pangkat bintang 2 saya lebih banyak di Mabes TNI dengan Mabes TNI AU. Ketika mendapatkan tugas, sebagai, deputi di bidang Sarpras dan Siskom itu pertama saya adalah, wow ini adalah suatu tugas baru yang di mana saya sangat dekat sebetulnya dengan teman-teman SAR, karena saya tadi cerita bahwa saya lama di Lanut Iswayudi, Lanut Sultan Hasanuddin, Lanut Merauke, kemudian juga di Kota Operasi. Jadi, bekerja sama dengan tim Basarnas sudah cukup sering. Dan diberikan kesempatan untuk masuk sebagai deputi, itu merupakan suatu, apa ya, sangat bangga dan senang sekali. Berarti ada hal baru di mana saya akan ikut berperan di situ. Karena sebelumnya ketika saya masih di operasional di TNI Angkatan Udara ataupun di TNI, ketemu dengan rescuer-rescuer itu di sana. Ketika ada bencana atau ada musibah dan sebagainya, di situ saya melihat bahwa betapa, sinerginya antara TNI, Polri, dan juga teman-teman dari Basarnas untuk bekerja sama, eee, menindaklanjuti apabila terjadi, bencana, kita mencari, menemukan, dan menolong. Di mana kita masing-masing ada punya kelebihan dan juga masing-masing pasti punya kekurangan. Alat peralatan, sarana prasarana, sistem komunikasi dan sebagainya. Kok yang dilalahnya saya sekarang ditugasi sebagai deputi di Sarpras dan Siskom. Berarti ya harapan saya menjadi bagian untuk bisa membantu teman-teman rescuer yang pada saat itu adalah bekerja sama dengan saya sebagai TNI Angkatan Udara. Kira-kira itu kesan saya tuh, ya senang sekali, senang sekali. Senang sekali Ya. memang Bapak ini, sebelumnya waktu masih, kuliah atau apa, mungkin Bapak emang seneng ikut ke social community atau apa nih, Pak? Sekarang balik lagi berarti ya di zaman, Di zaman SMA lah katakanlah oh begitu oh, ya. oke boleh. Saya memang, dulu, ikut di gabungan siswa pencinta alam. SMA saya SMA 14 di Jakarta, di mana di sana ada, ekstrakurikulernya pencinta alam. Oh, saya naik, beberapa gunung begitu dengan teman-teman dan juga sempat mendengar bahwa ada yang kesulitan dan sebagainya dan dengan basic juga dulu waktu SD juga di Pramuka. Jadi memang ada katakanlah jiwa petualang, jiwa suka tantangan, kemudian masuk jadi tentara, jadi penerbang tempur, kemudian penugasan-penugasan di apa, lokasi-lokasi ataupun pangkalan, TNI Angkatan Udara yang juga dekat dengan, ya katakanlah Indonesia ini memang daerah yang, rawan bencana, sehingga ya semakin apa, artinya, "Oh ini passion saya nih, pas banget," begitu. Jadi ya ya kira-kira begitu. Memang kalau ditanya masalah basic, mungkin secara pengalaman dari sejak zaman sekolah sampai dengan masuk Akabri, kemudian penugasan di TNI Angkatan Udara, juga Mabes TNI dan sekarang di Basarnas, sepertinya sudah ada semoga sudah tetap ada chemistry-nya itu. Iya, Jadi kira-kira begitu. chemistry-nya bahkan sejak waktu pramuka di SD ya? Iya, jadi dari SD pramuka, SMP masih pramuka, kemudian di SMA ikut di pencinta alam. Iya. Terpenuhilah sudah ya, Pak, ya, Iya. passion Bapak Iya, nih ya? jadi senang Heeh. sekali lah. Apalagi Akhirnya ketemu teman-teman gitu, sekarang kan mhm, saya sering main ketemu teman-teman rescuer, kemudian ke Kansar, kemarin kita baru saja ada acara, rapat kerja, artinya diundang ke sini, dan beberapa teman tuh kenal gitu, "Wah Pak Iko apa kabar?" "Ah, lu dulu di mana?" Di sini sini." "Oh iya kita ketemu ya dulu di Merauke, kita ketemu dulu di apa, Kupang, di Makassar." Jadi ternyata orang-orang lama juga karena apa namanya, rescuer ini kan mulai dia dari rescuer kemudian meningkat terus-terus sampai dengan Kakansar, dan seterusnya mungkin ke mana, kantor pusat, kira-kira gitu. mmm, Jadi tidak asing lah, tidak asing. nggak asing ya, Hanya beda seragam aja, sekarang lebih menyala lah. lebih oren ya, lebih menyala Lebih ya. nyala. Nah, Pak, lanjut nih, Pak, ya. Nah, saat ini kegiatan apa saja sih yang kiranya sedang dilakukan oleh kedeputian Bapak, terutama di, sarana dan prasarana Ya, dan sistem komunikasi pencarian dan iya. pertolongan? Ini kan masih awal tahun ya, Mhm, bulan Januari, Februari, di awal tahun kita seperti biasa ya yang dilakukan di, baik di TNI maupun kementerian lembaga sama di akhir tahun, lalu kita menyiapkan namanya RKKL. Artinya perencanaan apa yang akan kita rencanakan di tahun 2025. Di awal tahun ini, di bulan Januari, Februari ini sebetulnya harusnya sudah mulai, mengeksekusi apa yang kita rencanakan. Namun memang karena
adanya perubahan, tentang anggaran khususnya di awal tahun 2025 ini terdapat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD di tahun 2025 ini, sehingga memang, eee, kita masih menunggu. Jadi rapat di DPR juga sudah berkali-kali kita diundang, di Komisi 5, kita menunggu tentang keputusannya, berapa sebetulnya anggaran. Namun, pelaksanaan kegiatan Basarnas, khususnya di Kedeputian, Sarana Prasarana dan Sistem Komunikasi sudah berjalan. Karena kita itu selain, artinya membeli sesuatu atau merencanakan sesuatu untuk kesiapan sarana prasarana, kita juga ada yang namanya proses pemeliharaan. Jadi pemeliharaan itu continue terus, karena ada alat yang memang dia harus beroperasi 24/7. Itu tidak bisa nunggu ketok palu anggaran terus Mhm. baru jalan, enggak, kita jalan, karena itu memang sudah yang bersifat kontinu. Jadi kalau ditanya sekarang sedang, melaksanakan apa, kita sedang mereview, kembali rencana kita mau ngapain di tahun, 2025 ini, dan kita sudah, apa namanya, sudah kita exercise-lah apabila, hasilnya diberikan ini, kita akan laksanakan ini, apabila diberikan itu, kita akan laksanakan itu. Jadi sejauh ini, Kedeputian Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi adalah sedang menunggu, eee, anggaran itu datang. Tapi persiapan untuk pemeliharaan dan sebagainya tetap berjalan. Jadi tidak ada masalah, mau anggaran berapapun kita tetap jalan. Tetap berjalan ya, Tetap semoga berjalan, dengan nggak ada masalah. dengan Karena heeh? memang kita harus standby tadi 24 jam, selama 7 hari dan kita tidak tahu kapan akan terjadi bencana dan teman-teman di, kantor SAR atau UPT-UPT di daerah, dia selalu siap siaga. Jadi khusus untuk pemeliharaan dan kemudian kesiapan, operasional di satuan itu wajib hukumnya bagi kami di kantor pusat untuk mengalokasikan itu untuk sebagai prioritas. Demikian. Semoga dengan adanya kebijakan efisiensi ini tidak, apa ya, tidak menghentikan langkah Basarnas untuk terus-menerus, Tidak akan. membuat program ya. Tapi Iya. kalau memang tapi terkait dengan program utama dari, kedeputian Bapak di tahun 2025 ini apa, Pak? Hasil dari rapat kerja yang kemarin, baru kita laksanakan di Basarnas ini Mhm. tentunya kita mendapatkan informasi-informasi dari teman-teman, kantor kepala, dari, pertolongan dan pencarian pertolongan KPP atau kita sering sebutkan SAR, eee, hasil mereka berbicaralah dengan kita, ngobrol dan sebagainya bahwa memang, ada suatu tantangan lah katakanlah menurut saya, bahwa, mereka harus dibekali dan dipersiapkan dengan baik. Contoh sederhana mungkin kita juga baru pernah mendengar bahwa ada terjadi beberapa kejadian katakanlah begitu. Karena tugas, teman-teman rescuer ini adalah dia me-rescue gitu kan ya. Artinya mencoba mencari dan menolong. Jadi ya jangan sampai teman-teman ini malah menjadi, katakanlah kebalik. Pada saat dia mau mencari dan menolong, karena sarprasnya Mhm. yang apa namanya, disiapkan oleh kami begitu ya, dengan juga sistem komunikasinya mengganggu, kerja mereka dan malah membuat mereka menjadi berbahaya. Yang harusnya dicari dan tolong malah mereka yang Yang kita yang cari kita ya. cari dan kita tolong. Nah, itulah yang menjadi apa namanya, challenge ya menurut saya ya bagi, kami di Kedeputian, Sarpas dan Siskom ini untuk selalu bisa katakanlah memprediksi kira-kira daerah mana yang apa, yang kemungkinan, terjadi bencana, yang bencana itu sulit sulit apa, sulit, diketahui begitu ya, tahu datang saja, banjir dan sebagainya. Sehingga hasil kembali lagi dari hasil raker teman-teman dari KPP itu menceritakan apa namanya, bukan kesulitan ya, tapi suatu apa, tantanganlah, yang mereka hadapi di bagian masing itu menjadi PR bagi kita semua yang di kantor pusat, khususnya di bidang saya, yaitu sarana prasarana dan sistem komunikasi. Sekarang yang terpenting adalah sistem komunikasinya harus menyatu dulu. Kan kita bilang quick response, satu jiwa, satu rasa. Jadi begitu ada kejadian harus kurang dari di golden time itu kita harus segera cepat datang, hadir, mencari, menemukan, dan recovery seperti itu. Ya itu yang kita pegang.
syarat utamanya adalah sistem komunikasi yang baik. Demikian Sistem kira-kira. komunikasi yang baik. Iya. Nah, kalau misalnya berbicara dengan langkah strategis Bapak dalam rangka pengembangan sarana prasarana, itu kira-kira bagaimana Ya, Pak? saya 1 bulan ya di sini, saya langsung panggil kedua direktur saya. Jadi kedeputian sarana prasarana memiliki dua dua direktur, Mhm. yaitu Sarpras dan Siskom. Itu dua sudah saya panggil, kemudian saya perintahkan untuk memetakan apa yang dimiliki, sarana prasarana apa yang dimiliki oleh kantor SAR A, B, C, dan seterusnya itu. Yang ada sekarang ada 43, nah ada tambahan 2 lagi plus balai. Jadi mereka tuh punya apa sarana prasarananya? Sistem komunikasinya yang dimiliki apa? Dan kemudian apakah bekerja dengan baik? Apakah sarana prasarananya cocok di tempatnya? Sebagai contoh nih, ada di Jayapura, KPP Jayapura ngadep saya, "Pak Deputi, kapal saya sudah tidak bisa beroperasi. Tapi di tempat lain ada yang bisa beroperasi dan katakanlah lebih memiliki kelebihan." Nah, akhirnya dari situ kita bicarakan. Karena kita memang ada keterbatasan, kita cari win-win solution. Kita nggak boleh terlalu membebani pemerintah dengan minta priority di Basarnas, kan nggak bisa gitu, karena kan ada prioritas-prioritas lainnya. Tapi kita harus inovasi dan juga kreatif. Itu yang menjadi bekal saya pada saat saya masuk sini, kita harus bisa memilah dengan baik, mendeteksi dengan baik, dengan cara harus kita petakan dulu. Sarplasnya ada apa, Siskomnya ada apa, kan itu bidangnya kita. Kendalanya apa? Basarnasnya berdiri udah lama, bukan baru kemarin. Tentunya penyiapannya itu juga sudah, kita harus percaya bahwa itu disiapkan dengan baik oleh pendahulu-pendahulu kita. Hmm. Ada rencananya, sehingga kita roadmap-nya nih apakah masih masih menuju ke sana, ataukah ada suatu penggalan-penggalan yang membuat goal ini masih belum tercapai. Kalau itu kita sudah dapatkan, tentunya kita akan bisa mengambil suatu, keputusan ataupun perencanaan yang baik. Karena kalau kita tidak memiliki suatu data yang baik, nanti rencananya pasti, ya bukan tidak baik ya, tapi barangkali tidak komprehensif. Jadi itu yang sedang saya lakukan adalah memerintahkan kepada, kedua direktur saya untuk selalu konsultasi dengan saya, untuk kita adakan rapat, untuk memetakan apa yang kita miliki saat ini, apa yang sudah berfungsi baik saat ini, apa yang masih kurang, dan kita butuh apa untuk meningkatkan, kualitas dari apa yang kita miliki, bukan hanya di kantor pusat ini, tapi juga di, kantor-kantor, pertolongan dan, pencarian itu, KPP itu, atau kita bilangnya UPT ya, atau Kansar lah istilahnya, demikian. Itu kira-kira yang sedang saya lakukan. Berarti memang, kedeputian Bapak itu memang, sangat erat banget ya dengan para tim SAR ini yang Betul memang betul bekerja di lapangan secara betul. langsung ya. Berarti memang, Iya karena kaitannya erat gitu, jadi iya memang untuk koordinasi kira-kira kurangnya apa iya dari bidang sarana prasarana dan komunikasi ini memang harus terus iya dikomunikasikan iya. kepada Bapak. Jadi, kan di sini ada ketiga deputian ya, Mhm. Mbak, ya. Jadi, Mbak Intan ya. Jadi ada di bidang operasi yang menyiapkan bagaimana dia melaksanakan operasi, saya yang menyiapkan sarana prasarana dan sistem komunikasi, dan ada juga yang kedeputian lain yang menyiapkan tenaga manusianya, seperti itu. Nah, kita semua yang ada di kantor pusat ini adalah harus bisa berinteraksi langsung juga kepada kepala kantor yang ada di daerah. Jangan sampai juga kita nih bicarakan tentang teknologi yang canggih, yang serba sophisticated ya, canggih gitu ya. Tapi ketika tenaga manusianya nggak bisa, saya misalnya bercita-cita misalnya tadi bilang rencana strategisnya apa sih? Wah, saya pengen punya ini, tapi mengawang-awang dan tidak bisa diaplikasikan, ya percuma. Jadi memang semua itu harus komprehensif. Pertama tadi yang saya katakan, kita harus petakan dulu daerah-daerah ini kira-kira potensi ancamannya apa. Kan nggak mungkin misalnya di tengah pulau kita kasih perahu, kan enggak gitu ya, Mmm. gampangannya kan begitu. Iya iya. Kan tidak semua kantor SAR itu diberikan, alutsista atau alat utama yang sama begitu ya.
dia butuhnya apa, oh kalau sungai berarti mungkin hanya, RIP gitu ya atau RBB gitu atau misalnya yang besar ya baru kapal, terus daerah situ butuh apa, oh butuh helikopter dan sebagainya sehingga kita dapat itu dikaitkan dengan rencana operasi yang akan dilaksanakan oleh, para kepala kantor SAR, kemudian tenaga manusianya ada apa tidak gitu ya yang akan dibina oleh Kedeputian, Tenaga Manusia, nah nanti baru sarana prasarana. Jadi kita harus apa namanya, komprehensif lah, artinya tidak tidak saling, eee, kerja sendiri, nggak saling kerja sendiri. Jadi sekali lagi, apa namanya, ya kedeputian saya Sarpras dan sistem komunikasi, tapi, keyword-nya itu adalah komunikasi, ya, Komunikasi. keyword-nya komunikasi. Semakin kita intens dalam berkomunikasi, baik di kantor pusat ini dengan, kantor-kantor daerah, itu akan terjadi, apa namanya, komunikasi yang baik tentunya. Memang tidak semua bisa terwadahi karena memang ada keterbatasan, tapi paling tidak kita tahu ada tantangan apa di dalam itu. Tadi saya katakan bahwa pengalaman saya sebagai angkatan udara, kita TNI di daerah tuh siap membantu. Ada pemerintah daerah juga, yang pasti juga siap membantu. Jadi teman-teman rescuer yang ada di daerah tidak perlu terlalu khawatir karena teman-teman kalian banyak. Teman-teman TNI yang ada di daerah itu pasti akan membantu. Bahkan kita juga dari, pembinaan tenaga manusia pasti dia juga melatih, mencari potensi-potensi SAR. Jadi misalnya Mbak Intan di daerah mana tapi juga punya hobi dan apa namanya, passion untuk search and rescue itu akan bisa berlatih sehingga paling tidak bisa membantu pada saat kejadian. Punya keahlian apa, misalnya punya keahlian, geologi gitu, bisa menemukan sesuatu cara untuk mendeteksi kadar tanah dan sebagainya, seperti itu. Jadi potensi-potensi di daerah itu juga sangat penting teman-teman, rescuer di daerah itu untuk bisa mencari potensi apa yang ada di daerahnya. Baik potensi manusianya, baik potensi alat peralatannya, sehingga kita tahu kemana kita akan minta tolong ketika kita tidak punya alat tersebut. Jadi apa ya, saling saling bantulah. Dan saya yakin dan percaya bahwa ketika komunikasi tadi keyword komunikasi baik antara kantor pusat dan juga, teman-teman di, kantor SAR di daerah dengan lingkungan kerjanya, kok saya selama di TNI Angkatan Udara berdinas, baik itu di saya tadi katakan di Madiun lah, di mana, di Makassar lah, di Merauke lah, di Jakarta, di mana tuh, belum pernah menemukan suatu kendala yang berarti. Karena tergantung memang bagaimana, orang itu bisa berinteraksi. Keyword-nya sekali, komunikasi. Komunikasi cuma 2 loh, Mbak, ya, verbal dengan Non-verbal. ya non-verbal atau written ya. Tidak ada komunikasi menggunakan pandangan begini, tahu Oh. artinya kan nggak bisa gitu ya. Jadi kita benar-benar menggunakan komunikasi yang baik dengan 2 komunikasi yang kita lakukan. Demikian kira-kira. Oke, Pak. Jadi kembali lagi nih, Pak. Kan Mhm, Bapak kan, kedeputian Bapak kan mengurusi terkait dengan sarana prasarana mhm, dan juga sistem komunikasi mhm, nih, Pak. Nah, di tahun 2025 ini kan pastinya kita itu sudah erat dengan yang namanya digitalisasi. mhm. Nah, dari kedeputian Bapak kira-kira, ada gak sih, Pak, inovasi baru nih tentang digitalisasi? Ya kita tidak bisa menghindar dari, kemajuan teknologi dan juga perubahan dari analog ke menjadi digital. Eee, Cara kerja sederhana aja atau cara pemikiran sederhana aja kita kita mengingat sesuatu itu zaman sekarang itu ada artificial intelligence, AI itu. Dari teknologi digital kemudian masuk kepada teknologi AI, itu kita memang sangat menginginkan, tapi kita juga harus tahu seberapa mampunya, apa namanya, kedeputian saya tentunya di bidang sarpas dan sistem komunikasi menuju ke era tersebut. Kalau era digital kita sudah masuk dalam era digital. Misalnya, contohnya sistem komunikasi itu sudah tidak lagi, apa namanya, radio itu diputar kayak zaman dulu, tapi sudah merupakan angka, dia udah ke digital. Kemudian, menggunakan, sistem data satelit itu juga sudah menggunakan digital. Cuma memang ke depan ini adalah kita semoga bisa menuju kepada artificial intelligence. Ya dengan, memanfaatkan artificial intelligence harapannya dengan
AI, drone, robotika, dan sistem digital dengan berbasis data kita dapat meningkatkan, intinya adalah dalam rescue adalah kecepatan kan. Respon kita dalam operasi penyelamatan. Karena menit demi menit, detik demi detik ini sangat berarti untuk penyelamatan manusia. Kemudian yang berikutnya adalah meminimalkan risiko bagi tim penyelamat dengan sistem robot atau otonom. Misalnya, kita tidak perlu mencari dengan manusia gitu ya. Misalnya kita naik boat gitu mencari atau kita naik pesawat, tapi kita bisa menggunakan drone. Atau barangkali nanti ada boat yang udah menggunakan AI. Jadi udah kerja dia mencari saja. Jadi resiko untuk jadi kan begini, Mbak. Rescuer ini menerjang bahaya. Sebagai contoh sederhana, apabila terjadi kecelakaan baik di darat, di laut, di hutan dan sebagainya, kenapa dia bisa terjadi? Pasti kan karena ada menerjang suatu bahaya. Misalnya bad weather, ombak besar, kapal terbalik. Nah, rescuer-nya itu menuju ke tempat itu. Jadi dia itu menuju ke tempat yang bahaya. Nah, makanya kenapa kalau kita sudah memiliki teknologi yang robotik itu atau otonom, kita tidak perlu manusia sesungguhnya yang ke sana, tapi cukup dengan menggunakan ya artificial intelligence ataupun juga robot dan sebagainya. Dan harapannya lebih cepat. Ketika itu lebih cepat, nah baru yang kita memang masih harus menggunakan manusianya, misalnya menerbangkan helikopternya tapi kita sudah dapat tempatnya. Jadi tidak perlu lagi buang fuel di dalam penerbangan, mengambil resiko untuk masuk ke dalam weather yang jelek gitu ya. Dengan manusia tapi kita menggunakan sudah teknologi yang canggih sehingga kecepatan, ketepatan, efektif dan efisien. Dan tentunya kita menyelamatkan jiwa manusia tanpa kita harus mengambil suatu risiko yang besar bagi para penyelamat. Kira-kira itu ke depan. Tapi Dengan untuk teknologi digital. baik, tapi dengan inovasi adanya teknologi berbasis AI ya atau artificial intelligence ini kira-kira akan menggantikan tenaga dari manusia itu sendiri gak? Pasti, pastilah. Jadi dengan adanya teknologi itu, tenaga manusia pasti akan berkurang. Berarti kan resiko terhadap manusia juga akan berkurang. Tapi alat tersebut kan ada operatornya, tetap. Ya tetap ada operator dan pasti dia juga dibekali ilmu pengetahuan dan sebagainya. Tapi ya kita suka tidak suka, mau tidak mau, kita akan menuju ke sana. Jadi kita harus siap untuk menuju ke teknologi tersebut. Lebih baik kan kita siap. Dan teman-teman ataupun kita semua para manusia jangan khawatir akan kehilangan pekerjaan gitu ya. Wah, karena ini nanti rescuer-nya robot semua, nanti nanti berkurang. berkurang dan sebagainya. Dan tentunya sebetulnya tidak menjadi suatu masalah menurut saya, asal kita semua siap untuk menghadapi itu. Siap berkompetisi untuk menjadi operator alat tersebut kan begitu ya. Kita siap berkompetisi untuk menuju Indonesia Emas nanti 2045 yang mungkin juga sudah mulai teknologi canggih tersebut sudah mulai ada. Jadi saya percaya bahwa otak ataupun prosesor ataupun komputer yang ada di artificial intelligence, otonom, robot dan alat peralatan tetap otak manusia itu lebih dari segala-galanya. Jadi pasti kita tetap yang akan mengoperasikan itu. Jadi namanya manusia tetap pasti akan berkontribusi terhadap alat tersebut. Karena dia tentunya kan nggak punya perasaan ya, Iya, barangkali ya, benar. seperti itu. Tapi oleh karena itu kita tetap akan menjadi orang yang atau sebagai penguasa terhadap teknologi tersebut. Jadi tidak perlu khawatir lah. Justru kita merasa aman karena apa? Tadi yang saya katakan. Sudah tahu ombak besar, kok kita terjang? Ya harus. Kenapa? Karena saya harus menolong kan. Oh iya, saya harus terjang itu karena saya harus menolong kan seperti itu. Nah, itu kan bisa diminimize dengan teknologi ini. Harapannya dapat tempatnya, lokasinya, baru kita terjang badai tersebut karena tepat sasaran. Ngerti Iya, maksudnya? Jadi tidak kita terjang badai, ombak dan sebagainya, tapi kita masih belum tahu dia ada di mana kan gitu.
atau kita masuk ke dalam hutan yang kita tidak tahu ada jurang dan sebagainya, kita tidak tahu tempatnya di mana. Jadi masih dalam proses search. Nah, harapannya search ini dilakukan oleh alat-alat yang canggih, kemudian kalau memang rescue-nya memang harus tetap menggunakan manusia, kita sudah langsung tepat pada sasaran tanpa harus membuang waktu-waktu percuma dan menghadapi bahaya. Gitu kira-kira. Wah, keren banget ya, Pak. Semoga Gimana? terwujud ya di tahun 2025 ini ya. Semuanya serba Ya kita AI ya, menuju Pak ya. mudah-mudahan lah. Karena supaya Basarnas ini, lebih, apa ya, lebih quick action ya, Pak ya. Very good. Lebih quick action lagi. Tapi kembali Mbak ya, saya mau meng-highlight bahwa cita-cita memang, eee sangat tinggi lah boleh kita katakan gitu ya, tapi memang, tema sumber daya manusia tetap harus kita siapkan. Jadi, kalau saya secara pribadi saya katakan di kedeputian Sarpras, dan Siskom ini, kita masih punya memang project ke depan yang serba canggih, tapi kita tidak boleh melupakan, kemampuan kita yang ada saat ini. Jadi realistisnya adalah kita gunakan dulu alat peralatan yang ada, kita rawat dengan baik, kita gunakan dengan baik, bermanfaat, baru teknologi itu akan kita majukan sesuai dengan, tahapan tertentu. Jadi tidak mengawang-awang lah istilahnya, oh pengen ini, pengen itu, tapi kita tidak mampu. Itu kira-kira kalau dari, di bawah kepemimpinan saya di Kedeputian Sarpras dan Siskom. Pastinya nih, Pak, dalam menentukan kira-kira, sarana dan prasarana apa serta sistem komunikasi apa yang kiranya itu, relevan digunakan oleh Basarnas nih. Pastinya kan itu, apa ya ibaratnya ya, mmm, dis apa ya, diterapkan gitu kan. Itu kan berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang sudah, Bapak lalui dan juga tim SAR lalui. Hmm. Nah, tapi sebelumnya, saya ingin, dengar cerita dulu nih dari Bapak, kira-kira, peristiwa apa sih, Pak, yang masih teringat gitu ya, Pak? Boleh diminum dulu, Pak? Kira-kira peristiwa apa yang, masih teringat di benak Bapak, yang paling berkesan bagi Bapak sehingga Bapak, di kedeputian Bapak ini Bapak pengen nih, segala sesuatunya tuh bisa lebih, canggih lagi, bisa lebih baik lagi nih untuk menolong, masyarakat di Indonesia? Eh, kalau di bidang, Basarnas ini atau Badan, Nasional Pencarian Pertolongan ini, terus terang kan saya baru 1 bulan untuk untuk, duduk di jabatan ini. Pengalaman yang bisa saya sampaikan adalah yang tadi saya katakan pengalaman pada saat saya sebelum di Basarnas gitu ya. Baik, saat menjadi komandan lanut, menjadi, staf dan sebagainya di lanut-lanut yang di mana saya pernah bertugas. Kalau saya in general ya, dalam secara umum yang saya lakukan gitu adalah yang berkesan dan tidak pernah terlupakan dan itu menjadi kayak semacam, pegangan saya, yaitu kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Itu yang saya pegang. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman kemarin pada saat raker juga bahwa, eee, hal yang sangat prinsip bahwa kita boleh mempunyai rencana, tapi rencana Tuhan adalah yang terbaik gitu ya. Tapi itu juga bukan menjadi suatu cara ataupun, dasar kita untuk, biar aja toh Tuhan punya rencana, bukan begitu. Karena basic-nya adalah bagi saya, kalau mungkin di status WhatsApp saya bagi teman-teman saya kalau melihat tuh, saya tuh tulisan tuh never give up gitu ya. Jadi, kita tidak boleh menyerah. Kita harus punya suatu impian, punya sesuatu yang ingin kita capai. Pertama adalah yang membuat, menjadi basic, yang menjadi pegangan saya adalah pertama adalah bersyukur, yaitu pada saat kita bangun pagi, oh ya alhamdulillah kita masih hidup begitu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan tentunya berdoa kan, dalam bentuk sholat dan sebagainya karena saya Islam. Doa itulah yang kita panjatkan untuk, menuju ke apa sih objektif kita, tujuan kita, baik yang short maupun yang ke depan. Kemudian doa terbaik itu adalah diikuti dengan usaha. Jadi bersyukur, berdoa, berusaha. Terus yang terakhir adalah let God do the rest. Jadi setelah itu kita pasrah, sabar, tawakal dengan apa yang diberikan oleh Tuhan.
tadi Mbak Intan nanyakan ya, kenapa apa menanyakan apa yang menjadi, pegangan saya gitu kan, Yang mendorong Bapak? mendorong saya seperti itu. Karena dari pengalaman saya, selama di katakanlah gampangannya di TNI Di AU ini, TNI. semua itu cenderung tidak seperti apa yang saya inginkan, gitu ya. Contoh, saya mohon maaf nih sedikit cerita tentang pengalaman saya. Ketika kita masuk sebagai seorang penerbang, masuk ke dalam suatu skadron udara, cita-cita awal seluruh penerbang katakanlah di dalam skadron udara di angkatan udara pasti ingin menjadi dan skadron di pesawat itu gitu. Iya. Kan gitu ya. Tapi kenyataannya saya tidak gitu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain saya jadi komandan skadron di pesawat yang lainnya kan gitu. Ya seperti itu. Kemudian juga sama ketika saya pada suatu saat ingin menjadi ini, ternyata ada jawaban lain. Jadi saya tekankan di sini bahwa kenapa itu menjadi pengalaman hidup dan menjadi pegangan saya bahwa apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Dan apa yang kita dapatkan sudah pasti itu yang terbaik gitu ya. Sama seperti sekarang ini. Tidak pernah saya berpikir kok bisa nyampe ke Basarnas ya. Oh ternyata di sini ada sesuatu hal yang lain dan berbeda dari apa ya, dari, pengalaman saya ataupun, kegiatan saya hari-hari pada saat saya sebagai seorang TNI gitu. Di sini saya kenal dengan teman-teman Kansar yang memang saya sudah pernah kenal ternyata memang, oh iya, ternyata memang mereka itu ya katakanlah sudah percaya aja bahwa saya tujuannya adalah menolong gitu. Saya tujuannya adalah mencari dan saya tujuannya adalah menyelamatkan tanpa berpikir katakanlah keselamatan dirinya sendiri. Jadi kerjanya itu kerja apa ya, kerja sosial yang hanya berharap kepada katakanlah pahala begitu ya dengan menghadapi resiko. Sehingga itulah yang membuat saya bahwa, oh ternyata Tuhan punya rencana di sini dan insya Allah saya bisa mengerjakan sebaik mungkin yang saya bisa di bidang sarana prasarana. Karena memang tadi saya di awal tadi kita sampaikan bahwa, oh saya bergaul dengan teman-teman di, rescuer di kepala kantor SAR, saya nggak ada lihat masalah kendalanya, saya bilang, kok kamu sekarang di situ? Kamu coba apa yang bisa kamu perbuat di sarana prasarana dan Siskom, karena dulu kamu punya pengalaman di satuan-satuanmu dulu, bahwa kamu ketemu dengan rescuer-rescuer yang mendapatkan, apa namanya, kesulitan-kesulitan ataupun tantangan-tantangan jatuhan. Jadi kira-kira gitu, Mbak, ya. Jadi itu, apa namanya, menjadi pegangan saya, seperti itu. Tidak pernah menyerah, karena kita tidak tahu tinggal 1 langkah lagi kah, atau 1.000 langkah lagi kah, atau jutaan langkah lagi kah. Siapa tahu nih tinggal 1 langkah tapi karena sudah menyerah, nggak nyampe deh. Karena itu masih menjadi rahasia. Jadi itu aja kira-kira. Jadi kayak tausiah ya. Pokoknya intinya modalnya duit ya, Pak, ya. Doa, usaha, ilmu, dan Iya 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 takwa iya ya, iya bener ya, iya Pak, iya ya. iya iya iya. Jadi kalau misalnya kita Ada hidup, lagunya tuh ya. modalnya duit Iya ya, iya. doa, usaha, ilmu, dan takwa. Iya iya. Tapi Pak nih, Bapak kan sebelumnya berpengalaman sebagai, TNI ya, ditugaskan di Nah, di TNI, Angkatan Udara. tugas di TNI Angkatan Udara, kemudian Bapak juga tadi cerita kalau misalnya Bapak ini juga sering kali nih berkolaborasi dengan Basarnas. Mhm. Nah, dari banyak peristiwa yang Bapak temui nih, kira-kira ada gak sih peristiwa yang membuat Bapak terenyuh gitu? Mungkin, di, misi pertolongan, pada saat kecelakaan apa, atau, tragedi bencana alam apa gitu yang pada saat itu Bapak memang masih bertugas sebagai TNI? Eee, kalau sebagai, kerjasama dengan satuan Basarnas, alhamdulillah belum pernah ketemu peristiwa yang sangat, apa ya, sangat menyeramkan katakanlah begitu, Mmm. atau mendapati suatu kondisi yang mungkin, banyak korban, saya alhamdulillah belum pernah, karena paling yang saya ketemu tuh waktu saya di Lanut Iswayudi itu banjir besar saja, karena luapan, apa namanya, hujan yang terlalu besar sampai ke mana dan saat itu tidak ada sampai ada orang yang hilang gitu ya. Tapi kalau dibilang pengalaman itu justru search and rescue di saat saya masih di Angkatan Udara malah justru ya, kayak banyak ada kejadian dan ya ada beberapa pengalaman yang cukup, apa namanya, membekas gitu ya, ketika memang
terjadinya korban begitu yang katakanlah, kita bisa ya itu terlepas dari itu sudah menjadi takdir ya, tapi itu menjadi lesson learned bagi kita untuk kita lebih hati-hati lah dalam itu. Tapi kalau di dalam kegiatan, dengan teman-teman di unit SAR ataupun kepala kantor SAR, selama saya berdinas, belum pernah menghadapi yang terlalu, apa namanya, katakanlah banyak korban dan sebagainya gitu. Kayak gempa di, eee, tsunami di Aceh, saya tidak terlibat, hanya terlibat sebagai poskonya saja di Mhm. Halim waktu itu. Kemudian kejadian gempa di Palu, itu saat itu saya jabat sebagai Paban 2 operasi di, Mabes AU, hanya menyiapkan menggerakkan pesawat, dana bantuan dan sebagainya, tapi tidak terjun langsung ke lokasi yang, tempat terjadinya. Namun empati ataupun perasaan saat itu untuk segera pesawat harus siap, segera barang itu harus sampai di sana, itu memang waktu itu di bagian saya. Karena saya staf yang mendukung, panglima saya saat itu untuk, segera menyiapkan, bantuan dan, pergerakan pesawat. Mungkin itu ya, tapi, terjun langsung dan melihat, suatu yang sangat itu, saya belum pernah. Hanya berkontribusi untuk menyiapkan, fasilitasnya saja, itu aja sih. Dari banyak sekali pengalaman yang tadi Bapak sudah ceritakan nih Mhm. kepada sobat SAR semua yang ada di rumah. Nah, setelah program dan inovasi yang Bapak rumuskan di tahun 2025 ini, terutama dengan sarana dan prasarana serta sistem komunikasi nih Pak. Kira-kira ada harapan nggak sih Pak yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan sarana prasarana dan juga sistem komunikasi di tahun 2025 ini supaya lebih baik seperti itu? Iya, mmm, saya rasa saya mengulangi kembali apa yang, saya sampaikan di depan tadi bahwa saat ini kita optimalkan saja dulu yang ada. Jadi teman-teman, rescuer ya yang di kepala kantor yang ada di, eee, beberapa wilayah itu, tolong dijaga dan dirawat alat-alat tersebut. Karena kita memang sangat bukan terbatas anggaran ya, tapi berusahalah efektif dan efisien terhadap anggaran tersebut. Jadi ketika ada menerima anggaran pemeliharaan, peliharalah dengan baik dengan menggunakan skala prioritas. Kemudian sistem komunikasi yang sudah dimiliki, ya dirawat juga dengan baik. Karena kadang-kadang kita tuh mudah membeli sesuatu tapi lupa untuk memeliharanya, Merawatnya. merawatnya. Nah oleh karena itu, saya mengajak kepada teman-teman, di kantor, kepala SAR di sana dengan stafnya, optimalkan dulu lah barang yang ada itu. Kita lihat ke depan ini bagaimana, pemerintah dan kita, yakin bahwa pemerintah akan memberikan yang terbaik untuk seluruh kementerian lembaga. Apalagi yang apa namanya, yang berhubungan langsung kepada, keselamatan. Contohnya Basarnas ini kan kita adalah suatu lembaga yang memang dituntut untuk segera respon apabila terjadi sesuatu. Dan kita butuh alat peralatan dan sebagainya. Nah, untuk yang kita punya sekarang ini, tolonglah dijaga, dirawat, dan kemudian dipetakan sekali lagi, khususnya di bidang saya ya, Kedeputian Sarpras dan Siskom, sampaikan kepada kita di kantor pusat apabila memang ada hal yang bersifat apa ya, kontingensi lah, jadi bersifat sangat penting menjadi skala prioritas. Jadi jangan, mohon maaf, eee, semua prioritas, ya. Karena hanya ingin, bekerja, melaksanakan suatu kegiatan dengan kelengkapan yang serba lengkap. Karena kita sangat luas, ya, sekitar 17.000 sekian pulau. Bisa dibayangkan apabila terjadi di suatu remote area, di sana kita tidak ada fasilitasnya. Jadi memang untuk meng-cover seluruh Indonesia memang butuh dana yang sangat besar. Oleh karena itu, apa yang sudah ada, tolonglah dirawat dan dijaga. Kita titipkan kepada teman-teman yang ada di kepala kantor SAR, di daerahnya masing-masing, sehingga kami yang ada di pusat ini bisa memetakan dengan baik. Jadi bottoms up dari teman-teman semua di sana dan kita petakan di sini.
supaya kita bisa tepat sasaran, tepat guna untuk mengalokasikan anggaran yang ada saat ini. Mungkin itu saja, Mbak, Oke, terima kira-kira. kasih banyak Mhm. Bapak. Tapi ada satu lagi nih Pak Ya, nih. Tadi kan harapan Bapak ya mhm, untuk apa namanya? Untuk mhm, kepala apa untuk kantor SAR kemudian juga kepada tim SAR-nya Bapak ya. Nah, kalau sekarang ada gak sih Pak pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada tim SAR kita atau rescuer kita di seluruh Indonesia supaya mereka lebih semangat lagi, lebih sigap lagi, pokoknya lebih lebih lagi nih Pak di tahun 2025 ini nih iya, Pak. iya. Eee, ya teman-teman, rescuer dimanapun teman-teman berada, ya teman-teman sudah mengenal ya saya sebagai deputi, Sarpras dan Siskom yang baru. Ya salam kenal untuk bagi yang belum mengenal dan saya rasa para kepala kantor SAR juga udah mengenal. Kita sudah mengadakan, apa namanya, Zoom meeting waktu itu, sudah saya berikan, penekanan kepada rekan-rekan kepala SAR yang ada di daerah, apa namanya, poin-poin yang saya sampaikan. Pada intinya adalah tetap semangat dalam bekerja dan jangan pernah menyerah, karena dengan segala akal pikiran kita, kita pasti akan menemukan suatu cara untuk mengatasi persoalan ataupun tantangan yang kita hadapi. Tuhan tidak akan pernah berhenti memberikan kita akal dan pikiran untuk kita tetap semangat. Karena itu berinovasilah dan motivasilah diri sendiri, pasti akan ada jalan untuk, mengatasinya. Sekali lagi, tetap semangat dalam bekerja, manfaatkan fasilitas yang ada, rawatlah dengan baik, perlengkapan peralatan yang ada di sana, dan buatlah standar operating prosedur disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Jangan korbankan anak buah kalian, rescuer-rescuer kalian dengan sesuatu yang belum pernah mereka laksanakan. Oleh karena itu latihlah dengan baik teman-teman, rescuer di sana, bekalilah ilmu pengetahuan yang diperlukan sehingga mereka benar-benar siap dalam melaksanakan tugas. Karena salah satu kesejahteraan adalah suatu pendidikan, pelatihan yang baik. Bukannya sekedar uang, tapi justru kemampuan, peningkatan kemampuan, dan kerjasama yang baik, dan bisa mendeteksi ataupun mengklasifikasikan dengan baik, pasti itu akan bisa membuat rekan-rekan bekerja dengan aman. Saya sempat menyampaikan tentang, faktor keselamatan dalam bekerja, hati-hatilah dengan, apa namanya, layer-layer yang ada, ya. Jangan buat suatu lubang-lubang, kalau kita menggunakan Swiss cheese model, jangan buat lubang-lubang itu semakin banyak sehingga dia align, sehingga menuju kepada insiden maupun accident. Dan yang berikutnya, teman-teman rescuer, tolong apabila ada terjadi insiden, sekecil apapun yang kalian anggap kecil, makanya saya selalu bilang jangan pernah menganggap sesuatu itu kecil. Tapi apapun yang terjadi saat itu, yang kalian rasa bisa berakibat lebih fatal lagi, buatlah report, buatlah incident report, buatlah laporan awal kejadian kepada kami yang ada di kantor pusat. Dan juga disebarkanlah kepada teman-teman yang ada di satuannya masing-masing dan juga di kepala kantor SAR lainnya. Karena apa yang terjadi pada rekan-rekan semua, bisa juga terjadi pada teman-teman yang lain. Alhamdulillah mungkin teman-teman yang mengalami kejadian saat itu hanya terjadi insiden kecil, tapi apabila itu tidak disondingkan atau disebarluaskan kepada teman-teman yang lain, bisa jadi menjadi fatal accident. Karena kita tidak tahu kondisi yang terjadi pada saat terjadi sesuatu. Jadi sekali lagi teman-teman, eee, tetaplah berkomunikasi, kalau saya boleh menggunakan keyword atau meng-highlight kata-kata saya hari ini adalah komunikasi adalah hal yang penting. Semakin kita selalu berkomunikasi, menceritakan segala sesuatu yang terjadi, kita pasti akan bertambah bekal pengalaman. Pengalaman memang, apa namanya, pengalaman adalah suatu guru yang terbaik. Tapi pengalaman orang lain juga bisa menjadi guru yang terbaik bagi kita. Kalau kita tidak perlu mengalaminya, kenapa harus kita yang mengalaminya?
Nah, oleh karena itu berbagilah pengalaman dengan teman-teman lainnya sehingga itu yang menjadi bekal kita, menjadi guru kita untuk menentukan eh, kegiatan maupun pelaksanaan tugas berikutnya. Mungkin itu saja Mbak Intan yang saya pesankan pada teman-teman Rexwell. Tetap semangat, tetap jaga quick responnya, satu jiwa satu rasa. Demikian kira-kira teman-teman. Salam sehat selalu dan selamat bertugas kepada teman-teman rescuer yang ada di daerah masing-masing. Ada lagi Mbak Intan? Oh, cukup nih Pak, karena tadi Nah, sudah benar-benar super sekali nih ya, super super sekali. sekali nih pesan-pesannya yang Bapak sampaikan kepada rescuer kita yang di seluruh Indonesia. Nah, habis cerita-cerita tentang inovasi dan teknologi, kemudian tadi kita juga sudah Bapak juga tadi sudah menyampaikan pesan-pesan untuk para Hmm, rescuer dan cerita-cerita banyak nih Pak ya, yang sangat amat inspiratif nih Pak ya, hmm, terima hmm. kasih banyak. Ya, Nah, biar makin seru, kita lanjut untuk ngebacain komen-komen netizen lewat oke. komensar, Bapak. Ya, silakan. Tapi untuk sesi komensar ini nanti yang akan membacakan Mbak Faras, yang tadi Oke. membawakan minuman buat kita nih. Oke Kira-kira ya. Bapak mau tambah minuman ya? Masih cukup. Masih cukup ya? Masih cukup. Terima Oke, kasih. langsung aja saya izin untuk panggil Iya, Mbak Faras silakan ya, Pak silakan. ya. Iya, Mbak. Mbak Faras. Halo, Mbak Halo Pak Deputi. Faras. Halo. Kenapa nggak gabung dari tadi? Bisa diambilin kursi lagi kok sebetulnya. Oh, oke. Seru banget nih Pak, dari tadi Heeh. ngobrolnya saya Mhm, dengerin. heeh. Sekarang aku mau bacain komentar-komentar dari media sosialnya Basarnas, boleh ya Pak? Jadi karena komensar ya, bukan komentar ya? Komensar, Oke, komentar. betul. Oke oke oke. Namanya komensar Oke 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 netizen oke. ya Pak. Aku nanti bacain, Bapak boleh ya kasih tanggapannya ke... Mhm. eh, Oke. Oke. Yang pertama, ini ada dari Ica Isaretaviana. Ica. Katanya, musibah tidak ada yang tahu, yang mau ditolong selamat, yang menolong malah meninggal. Semoga husnul khotimah, keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Nah, ini terkait kapal Sea Rider yang kemarin di Maluku Utara nih Pak. Ternate. Bagaimana tanggapannya menurut Pak Deputi? Tadi sempat saya sekilas ya Mbak Intan, tadi saya sampaikan bahwa tolonglah teman-teman yang ada di daerah itu benar-benar menyiapkan dirinya masing-masing, membuat suatu standar operating prosedur yang baik, kemudian membuat suatu prosedur tetap dalam mengoperasikan alat peralatannya. Tadi saya sampaikan pada saat kita ngobrol bahwa kita rescuer, artinya orang yang akan merescue. Tapi kalau kita tidak siap, kemudian kita tidak expert di dalam menggunakan dan tidak mencek perawatan dan sebagainya, itu bisa akan menjadi hazard bagi kita. Ini belum ada ininya Mbak ya, belum ada hasil investigasinya tentang kejadian di Ternate tersebut. Terima kasih atas doanya Mbak Ica itu terhadap teman-teman rescuer yang terkena bencana. Saya secara pribadi dari Kedeputian Sarpas, begitu kejadian dan informasi awal yang kita terima adalah kapal tersebut meledak. Jadi yang ada pada saya adalah, "Hei, Direktur Sarpas ke sini. Ceritakan sama saya pengadaan ini tahun berapa, perawatannya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya." Karena secara kejiwaan saya yang menyiapkan alat tersebut, kan gitu, ya kan? Dari kami kantor pusat yang mengadakan alat tersebut, RIB itu ya, rubber inflated boat itu ya, yang bisa berisi 10 orang, ada ininya dan sebagainya. Itu kita nyiapkan kantor pusat. Tapi setelah itu diserahkan kepada teman-teman di daerah, mereka yang mengoperasikan. Mereka sudah dilatih bagaimana cara menggunakannya dan seterusnya. Bagaimana mereka mengoperasikannya, siapa saja yang dibawa dan sebagainya. Alat peralatan untuk proteksi dirinya supaya dia kalau misalnya terjadi terbalik dan sebagainya, dia tetap terselamatkan karena dia menggunakan proteksi pelampung misalnya seperti itu. Nah, itulah yang saya katakan bahwa tolonglah teman-teman di sana benar-benar tahu alat tersebut seperti ini ya, gelas gini ya. Oh, ada airnya. Oh, megangnya sini misalnya gitu. Jadi benar-benar tahu. Jadi teman-teman di sana terlepas dari kejadian yang di Ternate itu kita sedang investigasi kenapa itu bisa meledak. Dan seperti itu. Semoga bukan karena keteledoran,
tapi memang karena barangkali ada sesuatu yang ya kita tidak tahu dan tidak bisa dihindari akan terjadi. Kan sama saja kita lagi nyetir mobil, kemudian kita lagi masuk ke gerbang tol, lagi nunggu, nggak taunya ada yang remnya blong, jeger gitu ya, kayak kejadian seperti itu. Jadi Aduh. apa namanya, sesuatu yang kita harapkan adalah terjadi memang karena sesuatu yang tidak bisa kita raih lah. Semoga demikian. Yang kejadian yang di tadi ya, di Maluku Utara. Ya tanggapan saya kira-kira itu. Pertama adalah belum ada hasil investigasi, tapi saya di bidang kedeputian Sarpras dan Siskom akan menindaklanjuti ini apabila ketemu ada suatu problem. Karena RIP yang digunakan itu bukan hanya di situ, ada banyak juga di tempat-tempat lain. Gitu kan? Kalau dia tadi yang saya katakan, saya pesankan pada teman-teman tuh, tolong ada sesuatu, mungkin kalian merasa itu hanya problem hazard kecil, jangan sungkan ataupun jangan ragu untuk disampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Mungkin saat itu kejadian pada kamu hanya merupakan hazard kecil. Tapi bisa jadi hal yang sama terjadi di tempat lain, akibatnya lebih buruk daripada yang ini. Kan kalau saya bicara ada salah satu poin lagi adalah clue. Clue itu kan ataupun tanda-tanda itu datang itu kan tidak harus dari kita yang bersangkutan. Ya sama kita ngobrol gini lah. Tadi Mbak nanya, si Ica nanya tentang itu kan, itu merupakan suatu clue bagi yang lain. Oh, terjadi seperti itu ya. Gitu kan ya. Ya. Kan misalnya ada yang mendengar atau kita ngobrol ini, oh itu sebetulnya clue untuk kita gitu. Untuk apa? Supaya lebih waspada. Makanya saya sering katakan stay alert dan stay awake gitu ya. Dan selalu aware. Selalu sadar. Jadi terhadap situasi. Kalau saya katakan tuh situational awareness gitu ya, kesadaran terhadap situasi. Jadi kembali Mbak, tadi terima kasih atas simpati yang diberikan oleh Mbak Ica tadi. Semoga kami semua di Basarnas juga termasuk teman-teman rescuer tetap berjiwa besar dan tetap semangat dan tidak takut untuk melaksanakan tugas kemanusiaan ini. Dengan cara apa memitigasinya? Ya cek faktor risikonya. Dengan kita tahu risikonya, kita manage risikonya, berarti kita mitigasi risiko tersebut. Sama kayak kita nyebrang. Supaya nggak tabrak, mitigasinya apa? Ya nengok kanan, nengok kiri, adakah yang lewat, ada ini. Kita mitigasi dengan itu karena kita tahu risikonya. Risiko nyebrang adalah ketabrak. Supaya tidak ketabrak, kita lihat ada mobil lewat apa enggak gitu. Apa analogi sederhana. Termasuk juga teman-teman di sana, semoga dengan kejadian di Ternate ini membuat kita lebih alert. Kita lebih aware dan stay awake, jadi sadar, melek terus lah, jangan sampai tidur lah gitu ya. Kira-kira gitu Mbak ya. Terima kasih ya Mbak Ica ya. Ada satu pertanyaan Ya, silakan, lagi nih dari YouTube-nya. Ini dari Yopi Sandi 2913 BO 105. Nah, terkait ini serah terima helikopter Basarnas ke TNI Angkatan Laut, apa sih Pak keunggulannya dari helikopter BO 105 ini? Bolko 105. Jadi sebetulnya helikopter Bolko atau BO 105 itu ya helikopter. Artinya helikopter dengan kemampuannya dia bisa dilihat lah ya di dalam spesifikasi teknik yang dia miliki. Namun memang di helikopter tersebut kalau untuk rescuer tentunya ditambah alat-alat yang bisa membantu untuk proses rescue. Jadi kalau ditanya hebatnya seperti apa, itu ya helikopter. Helikopter yang memang digunakan, banyak yang menggunakan helikopter tersebut untuk lebih lincah, lebih ringan, katakanlah lebih mudah untuk bermanuver, kemudian bisa mendarat di tempat yang lebih remote dan kecil area landingnya gitu ya, kira-kira spesifikasinya seperti itu. Dan kemudian ini dilengkapi dengan alat-alat rescue. Jadi kira-kira keistimewaannya adalah ya helikopternya sudah dilengkapi dengan alat-alat untuk keselamatan, baik itu di darat, ya mungkin tidak full di laut begitu karena itu kan kapal kecil, helikopter kecil, tapi masuk hutan dan sebagainya, saya rasa itu akan bisa bermanfaat. Ya istimewanya helikopter tersebut dari Basarnas dititipkan kepada teman-teman Angkatan Laut, sama seperti beberapa helikopter yang AW dan juga Dauphin ya, atau kalau bahasa Prancisnya Dauphin, itu ditaruh di teman-teman Angkatan Udara di ATS.
Bogor. Oke. Kira-kira gitu. Ya itu Keren artinya banget. surplus kita ataupun aset kita yang kita minta bantuan itu tadi kerjasama dengan, karena kan pilot-pilot itu kan akan lebih enak kalau yang menerbangkan sudah pilot-pilot Pilot juga. yang sudah, iya yang menerbang pilot juga Iya, Mbak, iya. betul. Maksudnya dari TNI gitu kan lebih, karena dia sudah punya pengalaman yang lebih banyak lah. Kalau angkatan laut berarti dia pengalaman di seputaran pesisir pantai, laut dan sebagainya, udara juga sama seperti itu. Baik, Gitu kalau kira-kira. kayak gitu. Ada lagi? Sudah Pak, komentarnya udah Sudah. selesai nih Pak. Pizzanya mana kok belum keluar? Pizzanya belum keluar. Pizzanya belum keluar. Kita order dulu apa Pak? Iya, kita nggak order pizza, Pak. Kita Ordernya order apa tuh? pizza. Tapi ada Ordernya orderan. sesuatu, Iya. sesuatu nih. Oh, oke. Dari Iya, Sartok iya, iya. nih. Langsung aja ya Pak ya, saya panggil. Boleh. Silakan masuk. Sarjek. Paket. Sarjek. Boleh, silakan masuk. Waduh, Paket. pakai helikopter nih Pak. Iya nih Pak. Helikopter. Helikopter. 2025 Pak. Eh, Jangan lupakan budaya. iya. Izin Jarang. parkir dulu Pak. Kalau nolongnya pakai kuda lumping kira-kira bisa nggak Pak? Harusnya dimasukin musik itu tuh apa? Jaran goyang. Jaran Jaran goyang. Kalau gitu joget dong. Gimana ngesar Oke. pakai itu? Boleh nggak Pak? Kita ngesar orang kesurupan ya. Beda kayak itu. Kalau ada orang kesurupan panggil Beda yang Basarnas, manggilnya Sarjek. kendaraannya Pakai ini jaran ya, aja. pakai jaranan ini Ya, ya. joknya gitu mungkin. Intermezzonya. Izin Kak, ada Oke. paket untuk Bapak Iko. Oke. Waduh. Untuk Pak Deputi ya ini ya? Iya, Boleh. spesial sih Kak kata orang yang ngirim. Oh gitu. Gitu. Yang ngirim kan Sarjek. Ada lagi hamba Pengirim. Allah. Hamba Allah, Iya. Oh gitu. Nggak mau disebutin ya? Nggak mau. Oke, ini ada apa ini? Kita Boleh unboxing diambil, bareng-bareng. Boleh, Bapak langsung dibantu. diambil. Harus di video kalau unboxing kan biar Oh, nggak aduh. nggak Biar klaim. viral, Pak. Iya, Viral. kalau misalnya kenapa-napa, klaimnya Bisa sama dibalikin ya. Sarjek. Nah, Waduh, pertama ada ini apa nih? Pak. Ini adalah kaos Terima ya. kasih. Untuk olahraga Bapak. Olahraga. Oh, nggak boleh dibantu Sarjek. Waduh. Kayak gimana nih kira-kira ini kaosnya nih? Nah, tuh. Oke, boleh Mbak Faras, boleh dibantu. Oke. Wow. Keren banget nih Pak, buat jogging Pak. Aduh. Wih, Bapak suka jogging Pak? Wah suka. Wih, mantap nih Suka Pak. jogging aja tapi sekarang lebih ke arah jalan lah. No. Arah jalan. Karena kan takutnya kita udah tidak muda lagi kan. Yang penting Iya. berkeringat Pak. Rasanya seperti rasa masih 25 tahun. Ini Search the Inspiration and Rescue the World. Sama kayak tagline-nya Sartok. Wih, keren Sartok banget nih ya. Pak. Sartok. Nanti Bapak bisa samaan nih sama Sarjek juga ya. Ada Pak. Ada 10 gitu. di rumah. Surprise, terima kasih. Dan kayaknya sudah tahu ukurannya saya. Sudah dong Pak. Pas Sudah. banget. Iya. Jadi nggak perlu diretur ya Nggak Pak perlu ya? di Nggak perlu ini di- lagi. Mana, Pak? Sekali lagi nih, terima kasih kepada Sartok ya. Sartok. Yang tagline-nya adalah Search the Inspiration. And rescue the world. Bapak Thank ada you. satu lagi. Oh, ada lagi. Masih ada Oh, lagi, Pak. oke. Boleh saya Bantu. bantu? Terima kasih. Ini malah yang lebih Apa lagi tuh? berkesan ini Pak. Itu yang lebih berkesan Pak. Atau Bapak aja deh. Oke ya. Bapak bisa langsung ambil. Boleh. dalam- Buat nambahin sarana di Basarnas Pak. Satu. Prok jadi. Prok. Nah. Subhanallah. Alhamdulillah. Aman, Terima Pak. kasih. Mukanya sama ya Pak. Wajahnya udah mirip ya Pak ya? Ini Bapak bukan? Ini wajahnya sudah mirip dengan hasil dari make up artis tadi. Kalau nggak di makeup tetap Nggak, mirip kan Pak? Ya, tetap mirip lah. Tetap mirip lah. Mantul, terima kasih loh nih. Surprise. Surprise. Dan Yang Iya, gambar masih. Sarjek Pak. serius Dia yang nih. ngelukis Pak. Enggak Pak. Sarjek. Diajarin orang. Namanya siapa sih? Siap Rian Pak. Rian ya. Makasih Rian ya. Siap Bapak. Terima kasih juga Mbak Intan, Faras. Mbak Faras. Terima kasih juga pada Sartok yang mengakomodir kegiatan ini. Dan saya siap untuk berikutnya kalau diwawancara kembali. Dengan senang hati. Asik nih Pak. Terima kasih. Oke Pak, boleh. Ya. Saya bantu ya Pak Ya, terima kasih. Oke, boleh dibantu. Bapak silakan duduk kembali Ya. Bapak. Kasih. Oke. Tadi kan kita udah unboxing paket bersama nih Pak ya. Ada kaos buat Bapak jogging, ada lukisan juga nih Pak buat nambah sarana prasarana, Iya. bisa gak Pak? Oh iya iya Atau iya. kuda lumpingnya Itu kan jadi ini. Jadi inspirasi untuk staff saya barangkali ya. Dia Ya. pengen juga kali ya. Benar. Betul. Iya. Supaya dapat Iya. ini harus jadi narasumber dulu nih Narasumber dulu, iya, iya, iya. Sartok.
Nah, Pak, Ya, gimana? sebelumnya kita mau ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu Bapak untuk berbincang-bincang nih terkait dengan inovasi dari kedeputian Bapak, kemudian juga sudah menyempatkan hadir ya di podcast Sartok. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk Sobat SAR yang ada di rumah untuk terus menyaksikan podcast Sartok setiap hari Sabtu. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi di podcast Sartok episode berikutnya. Sartok, search the inspiration and rescue the world. Quick action, satu jiwa, satu rasa. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak.